Yohanes pasal 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Garis bawah ini, saudara, pelayanan yang sesungguhnya itu bukan khotbah, bukan mendoakan orang, bukan mengubur orang mati, mendoakan orang melahirkan, mendoakan anak-anak. Pelayanan sesungguhnya bukan mimpin kebaktian, bukan main musik, bukan ini, bukan itu. Pelayanan yang sesungguhnya adalah kita sudah diberi hidup. Ya, kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Di dalam 1 Tesalonika 2 tadi, ibu karena yang keempat adalah menyayangi. Saya belum baca tadi, tapi nanti baca di rumah ayat 8 1 Tesalonika 2. Begini tulisan ini, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tapi rela membagi hidup kami juga kepadamu. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah memberi hidup, yaitu hidup yang kekal kepada orang-orang yang kita layani. Apa itu hidup yang kekal? Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yang itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal bukan waktu, begitu lama, selama-lamanya, ribuan tahun sebelumnya, bukan. Hidup yang kekal itu sebuah kata sifat, bukan kata benda. Maka itu hidup yang kekal tidak diukur oleh berapa juta tahun, berapa miliar tahun, tapi hidup yang kekal itu sifat, yaitu mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Tuhan Yesus. Jadi itulah pelayanan, membawa semua orang kenal dua pribadi ini. Mereka itu kata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Jadi kalau orang mengenal Tuhan sebagai Bapa, itu sudah cukup, dan percaya pada Yesus, maka orang itu punya hidup yang kekal. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus, tolong kami dengan urapan Roh Kudus untuk mengerti firman ini. Tolong kami dalam nama Yesus. Kapan kita mempermuliakan Bapa? Saya tidak menyalahkan, cuma harus diluruskan. Ketika gereja-gereja karismatik mempunyai kata-kata, beri kemuliaan kepada Tuhan, terus apa kita lakukan? Tepuk tangan. Itu enggak tepat. Kalau kemuliaan untuk Tuhan cuma tepuk tangan, kok murah sekali kemuliaan itu. Betul? Tepuk tangan tidak salah, tapi kalau hanya diartikan itu kemuliaan buat Tuhan, itu salah.
Inilah kemuliaan buat Tuhan, yaitu kalau saudara dan saya menyelesaikan, melakukan pekerjaan yang Dia berikan kepada kita. Ayo baca lagi bareng-bareng ya, 4. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di mana? Di bumi. Dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada untuk melakukan. Saya beri pertanyaan, tetapi jawabannya multiple choice, pilihan. Ada A dan ada B. Tanyanya begitu. Menurut saudara, Bapa kita dan Tuhan Yesus itu lebih senang A. dibuatkan kebaktian, KKR, dibangun gedung yang megah, atau B. dicarikan jiwa-jiwa yang Dia kasih yang belum kenal Dia, atau B. Wih, hebat, pintar semuanya, 100% betul. Tapi mari kita jujur, yang kita lakukan yang A atau yang B kebanyakan. Nah, namanya apa ini? Ngerti jawaban tapi tidak melakukan, jenenge munafik. Mak, jangan marah. Betul sekali, Bapa kita dan Tuhan Yesus lebih senang dicarikan jiwa-jiwa itu daripada dibuatkan kebaktian. Saudara, kalau saya pakai istilah, kalau saudara minum sari jeruk, sari mangga, sari apa saja, itu kan gak murni semua toh, pasti ada campurannya. Nah, kalau kita ingin dapat sarinya, ya intinya, dapat apa itu esensinya, sebetulnya ayat mana yang memberitahukan kepada kita, satu ayat ada di Alkitab itu, bahwa itulah inti dari seluruh rencana Tuhan kita sampai Dia harus jadi manusia, lahir, mati dan sebagainya. Di ayat mana? Yohanes 3 ayat 16. Di dalam satu ayat itu terletak sari dari seluruh rencana Tuhan, ya atau tidak? Karena begitu besar kasihnya akan manusia, sampai Dia berikan Yesus anaknya yang tunggal mati, supaya barang siapa percaya pada Dia jangan binasa, tapi berhidup yang kekal. Betul? Kalau kita tahu bahwa itulah sarinya kekristenan atau seluruh rencana Tuhan, maka seharusnya 99% uang gereja, aktivitas gereja, kegiatan gereja, apa saja harus difokuskan ke Yohanes 3:16. Bagaimana kasihnya sampai kepada mereka. Maaf, setiap kali kita para pejabat gereja ikut rapat, entah rapat sinodal, entah rapat wilayah atau rapat daerah, maaf, saya cuma mengingatkan saja, berapa persen dari seluruh pertemuan penting itu yang membicarakan bagaimana kita memenangkan, menyelamatkan dan mengenalkan kasih Tuhan kepada dunia. Setiap rapat saya sudah hafal 2 topik yang paling besar. Satu pasti duit yang dibahas. Katakan ya atau tidak. Ini nomor 1.
Nomor 2, pasti bicara organisasi kita mau bagaimana. Yohanes pasal 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadahkan